Pernahkah kamu membayangkan mandi di kolam khusus keluarga kerajaan? Gak perlu dibayangin karena kamu bisa mandi ala raja di Boyolali. Ya, di Boyolali ada tempat pemandian yang dulunya merupakan tempat healing Raja Solo, yakni Raja Kasunanan Surakarta Pakubuwono X. Namanya Komplek Pemandian Tirtomarto atau yang disebut Umbul Pengging. Disinilah raja dan keluarganya dulu berendam, bermeditasi, dan menenangkan diri dari hiruk pikuk kerajaan. Konon, air di Umbul Pengging dipercaya menyimpan kekuatan alam. Mandi di sini bukan cuma menyegarkan raga, tapi juga dipercaya memperkuat tekad, menyembuhkan, dan mendekatkan pada doa dan harapan. Emang iya, yuk ikut tribunsolo.com mencoba segarnya tempat pemandian Raja Solo zaman dulu dan menilik sejarahnya. Komplek pemandian Umbul Pengging yang berlokasi di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali ini dibangun oleh Susunan Pakuwono X. Sebelum dibangun oleh sang raja, dulu Umbul Pengging yang ada masih berupa sendang-sendang atau sumber mata air yang masih alami. Namanya juga peninggalan raja. Nuansa ala kerajaan Solo sangat kental terlihat ketika berkunjung ke Umbul Pengging. Di komplek pemandian ini ada beberapa umbul, antara lain Umbul Temanten, Umbul Dudo, dan Umbul Ngabean. Setiap umbul punya keunikan arsiteknya sendiri-sendiri. Apa saja keunikannya? Umbul Ngabean yang berada di paling timur biasanya digunakan raja dan keluarga kerajaan laki-laki. Sementara permaisuri dan keluarga kerajaan mandi di Umbul Termaten yang ada di tengah. Di kedua umbul ini, pengunjung bisa berenang atau sekedar berendam di kolam peninggalan raja. Air di kolam ini sangat jernih karena langsung dari sumbernya. Berenang di Umbul Pengging, pengunjung seakan mandi di kolam renang keluarga raja pada masa lalu. Komplek Umbul Pengging ini sebenarnya dibuka mulai pukul jam 8 hingga jam 16 sore. Namun sejak pagi buta setelah subuh sudah banyak pengunjung yang datang. Mereka biasanya datang dari berbagai daerah di Solo Raya untuk olahraga atau terapi kesehatan maupun penyembuhan penyakit. Umbul Pengging berada di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Lokasinya cukup mudah dijangkau masyarakat dari berbagai daerah. Dari kota Solo, kalau dari kota Solo berjarak sekitar 20 km dan waktu tempuhnya antara 30-45 menit. Dengan rute dari Solo melalui jalan utama ke Semarang yang kemudian masuk ke Jalan Pengging. Untuk menuju ke Umbul Pengging, pengunjung bisa menggunakan transportasi umum. Jika dari Solo bisa naik jurusan Solo-Semarang. Ada beberapa PO Bus yang melalui jalur ini. Baik dari Solo atau Semarang minta turun di Ngangkro Aru Banyudono. Setelah perjalanan berikutnya bisa menggunakan ojek motor yang mangkal di pertigaan Ngangkro ini. Bagi pengunjung yang dari luar kota yang mengendarai kendaraan pribadi bisa melalui tol Trans Jawa. Lalu di Simpang Susun Kartosuro, ambil yang arah Jogja dan keluar di GT Banyudono. Di eksit tol Banyudono ini perjalanan tinggal 10 menit ke arah Semarang. Kurang lebih 2 km ambil arah Pengging. Sedangkan jarak tempuh Umbul Pengging dari Surakarta kurang lebih 19,4 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Mata air di Umbul Pengging tak diragukan lagi khasiatnya karena umbul ini dipilih Raja Solo untuk mandi. Namanya tak sembarang dalam memilih tempat-tempat yang akan digunakan. Diyakini pemilihan Pengging sudah melalui olah batin agar manfaatnya bisa dirasakan. Bahkan hingga sekarang khasiat air Umbul Pengging ini masih diyakini banyak orang. Banyak yang meyakini jika berendam di umbul ini segala hajat atau keinginan bisa terkabul. Mulai dari ingin mendapatkan pangkat, derajat, jabatan, dan kesehatan hingga kesejahteraan. Budayawan Pengging Gomblo Sujarwanto menyebut mitos itu tak sekedar cerita mistik belaka. Di era modern ini belakang diketahui jika kandungan mineral yang terkandung dalam air Umbul Pengging sangat tinggi. Sebab Pengging yang berada di tengah-tengah dua aliran sungai yang berhulu di Merapi Merbabu mampu mengeluarkan air dengan kualitas terbaik. Pengging berada di antara Sungai Pepe yang berhulu di Gunung Merbabu dan Sungai Kandul yang berhulu di Gunung Merapi. Dari air itu ada kekuatan satu, karena air yang muncul di situ air mineralnya tinggi, gitu. Bisa termasuk getah-getahnya pohon-pohon yang tadi
muncul di tebing-tebing Merapi Merbabu itu ternyata mengandung zat-zat yang pendukung utaria, mengandung nutrisi yang tinggi. Larutlah dengan air itu di situ. Berendam di dalam umbul merupakan sebuah meditasi. Di dalam kejernihan air yang keluar dari sumber mata air yang berkualitas berpengaruh terhadap kualitas meditasi. Nah, ini juga begitu. Anak aku meditasi dengan air yang jernih, dengan air yang dan buatan Tuhan langsung dari brom, langsung dari mata air langsung, dan kandungan mineralnya tinggi. Toksin-toksin yang kita konsumsi ini sudah bisa larut dengan air itu. Terus kita konsentrasi memohon kepada Tuhan, kan lebih istilahnya melu dalan tol lah ya. Kan begitu. Ternyata juga banyak orang yang berhasil. Selain itu, acara psikologi seseorang yang berani berendam tengah malam di dalam umbul memiliki tekad kuat. Apalagi berendam di umbul pada malam Jumat Pahing. Ya, biasanya masyarakat yang ingin berendam di umbul ini pada malam Jumat Pahing. Tapi yang ramai dulu malam Jumat Pahing, Selasa Kliwon. Ada yang mengambil istilah dino jumlah 40 itu loh Mas. Satu contoh Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kamis Pahing, 3 malam terus. Masalah apa ya? Masalah nek kungkung kuno engko sukses dan sebagainya, itu sukses dan tidak itu kan tergantung Tuhan, tergantung Allah lah ya. Mengenai sejarahnya, sebenarnya apa sih tujuan Raja Solo dulu membangun Umbul Pengging? Apa hanya bertujuan sebagai tempat peristirahatan? Jadi di masa kejayaan Keraton Kasunanan Surakarta, kala itu Raja memang banyak membangun pasanggrahan atau penginapan yang merupakan miniatur istana atau istana kecil yang dibangun di luar istana negara. Pesanggrahan biasanya digunakan Raja untuk istirahat atau untuk menenangkan diri di luar istana negara. Nah, Umbul Pengging ini merupakan salah satu pesanggrahan Ngaksipurna yang dibangun oleh Raja Solo, di mana bagian pesanggrahan Ngaksipurna meliputi Masjid Ciptomulyo dan komplek makam Astana Luhur. Dipilihnya Pengging sebagai miniatur kerajaan Solo bukan tanpa alasan loh. Pemerhati sejarah kota Solo KRMAPL Nuki Adiningrat menyebut Pengging merupakan tanah yang diberkahi. Jauh sebelum pesanggrahan ini ada, tanah Pengging sudah menjadi pusat peradaban manusia. Mulai dari masa Mendak, Prabu Anglingdriya sudah menjadi Pengging sebagai pusat peradaban. Sumber air melimpah, udara yang sejuk karena berada di lereng gunung namun jauh dari bahaya gunung itu sendiri. Kemudian Keraton Surakarta BB10 ingin menjadikan Pengging sebagai miniatur keraton mengikuti jejak leluhurnya. Sinuhun BB10 kemudian membangun pesanggrahan di Pengging. Pesanggrahan yang dibangun 14 Juli 1908 ini diberi nama Ngaksipurna. Sebelum dibangun oleh Raja, umbul yang ada masih berupa sendang-sendang. Di dalam komplek pemandian Tirtomarto, ini Raja kerap menggunakan umbul ngabean untuk mandi. Itulah mengapa ketika mandi di pemandian Tirtomarto atau Umbul Pengging, sensasinya seperti mandi ala Raja. Jika sudah mencoba kesegaran air di Umbul Pengging dan mengetahui seluk-beluk sejarahnya, gak lengkap kalau nggak bawa oleh-oleh. Di Umbul Pengging ada sesuatu makanan yang wajib Anda bawa atau nikmati di tempat juga bisa. Namanya sosis beduk. Dinamai beduk bukan karena ukurannya yang seperti beduk masjid, karena penjualnya dulu adalah seorang yang bertugas memukul beduk di Masjid Pengging. Sosis ini memang lebih besar daripada sosis kemasan pada umumnya. Sosis beduk merupakan daging cincang yang dibalut dengan kulit yang terbuat dari campuran tepung dan telur. Ada 2 varian isian, ada daging sapi dan daging ayam. Sosis beduk ini sudah ada sejak tahun 1960-an. Saat ini penjual sosis beduk ini sudah generasi kedua. Kalau saya sebagai penerus itu mulai tahun 2009. Begitu pensiun saya langsung berfungsi. Tapi kalau dari ibu saya itu sudah lama, ya sekitar tahun 60-an lah. Sosis beduk ini diambil dari nama karib ayahnya. Ayahnya bernama Karyo Prawiro. Sunan Pakubuwono X kemudian memberikan mandat untuk memukul beduk di Pengging sebagai tanda waktu sholat. Apa-kelapaan panggilannya Mbak Karyo beduk. Seiring berjalannya waktu, ayah ibunya kemudian membuat usaha jualan sosis. Sosisnya kemudian dikenal sebagai sosis Mbah Beduk.
Dia mengaku tetap mempertahankan cita rasa sosis yang diturunkan ibunya. Ya, sampah masih sama. Itu sehari bisa laku berapa Bu? Ya, tergantung sampah-sampahnya. Kalau ramai begitu ya satu hari itu gantung 10 kilo habis. Berapa biji Bu? Ya kira-kira ya kurang lebih 500. Sosis beduk ini bisa dibeli di salah satu kedai yang tak jauh dari Umbul Pengging. Tepatnya di pojok alun-alun Pengging, penjual sosis beduk ini merupakan generasi kedua. Sosis beduk ini sudah dibeli dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan sosis beduk ini pernah dibawa ke Qatar. Bahkan sampai di Qatar itu pernah. Itu temen adiknya teman saya. Itu tugasnya kerjanya di sana. Ya pulang bawa lalat ini sampai sana ya tidak apa-apa. Jadi kapan kamu ciblon alias mandi di Umbul Pengging Boyolali lalu menikmati sosis beduk? Jangan lupa berangkat lebih pagi agar suasana sejuk dan terik matahari belum begitu menyengat. Sampai jumpa di liputan travel selanjutnya ya.